Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel ya Azizam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Ya pokoknya doa yang baik untuk kita. Biasa kayak Tisam lagi di dapur, berarti habis lunch nih. Saya lagi santai ya, mau ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga yang majikannya masih maafan, diberikan majikan yang santuy kayak Tisam ya, amin ya rabbal alamin. Doa yang baik-baik deh buat kalian. Ada yang menarik guys. Sebenarnya topik ini topik yang apaan sih kak? Kakak tuh bahas tuh nggak penting banget gitu. Ya tapi nggak apa-apa ya. Karena banyak teman-teman kita yang otaknya mungkin agak jelek guys. Kurang oli kayak otaknya nih. Jadi kayaknya otaknya nih nggak stabil gitu guys ya. Ya maksud saya gitu ya. Sebagai PMI yang kerja di Hong Kong ya, kalian kenapa sih nggak bisa hidup yang normal-normal aja gitu ya? Ya kerja, punya uang, banyakin tabungan untuk masa depan. Udah beres, kerjaan tuh kayak gitu aja guys. Kenapa kalian tuh harus meribetkan ya hidup sendiri gitu? Coba membuat permasalahan yang besar itu kita menganggap kalau permasalahan itu ya kecil gitu. Insya Allah juga pasti akan memberikan jalan gitu guys. Jadi kalian tuh jangan negative thinking ya sama kehidupan ujian yang lagi kalian jalani gitu. Nah ada hubungannya juga nih sama yang mau saya bahas. Ternyata guys, saya mau bahas dukun. Gak dukun apa? Iya dukun, badukun guys. Nah ada dua versi nih guys. Versi dukun ala Hong Kong, ada versi dukun Mbak Kewon. Nah, saya bahas dari versi dukun Hong Kong dulu ya guys ya. Oke, kalian hidup di Hong Kong ya. Orang Hong Kong juga mempercayai tentang yang namanya Feng Shui ya guys ya. Atau kalau misalkan bahasa orang tuanya itu Feng Shui. Feng Shui itu jimat atau keberuntungan. Nah, jangan main-main guys. Nyewa Feng Shui ya yang ada di Hong Kong itu mahal banget. Nah, kalian juga pasti nih kerja di rumah orang Hong Kong, pasti majikan kalian yang pakai jasa Feng Shui ya, itu pasti dia memiliki jimat di rumahnya. Nih, kadang nih kalau misalkan mau berganti tahun nih, majikan kalian tuh biasanya udah tanya mbak dukunnya nih, untuk keberuntungan tahun ini tuh dikasih apa aja untuk di rumah. Biasanya kadang karpet harus berwarna merah, harus dikasih kotak musik, dikasih air. Nah, kadang kita memindahkan air Feng Shui yang ada di rumah majikan aja, kita ini bisa dimarahin loh sama majikan. Karena apa? Karena menurut keyakinannya, itu air adalah salah satu jimat. Dimana jimat itu, kalau dipindahkan, itu akan mempengaruhi tentang keberuntungannya. Ya, yang mereka cari adalah money. Nah, tapi banyak teman-teman kita PMI yang datang ke Mbak Dukun ala Hong Kong ini untuk menghindari hutang guys. Ada tempatnya di Simsasu. Ada salah satu PMI yang banyak ditunjukkan nih dari mulut ke mulut ke mulut. Kamu mau nggak dikejar-kejar sama debt collector nggak? Kamu mau menghindari hutang nggak? Kamu datang aja tuh ke dukun yang ada di Simsasu. Ini namanya Feng Shui ya guys ya. Nah, itu manjur tau nggak? Nah, ada beberapa teman kita yang terjebak masuk ke Mbak Dukun itu dan dimintai tarif nggak main-main untuk menghindari debt collector, biar dia itu nggak ditagih rumah yang ada di Indonesia dan nggak ditagih di sini. Itu dia mengeluarkan sebesar $2.000 sekali pertemuan. Itu guys, cuma dikasih tulisan-tulisan Cina aja katanya guys. Tapi kak, benar kak, debt collector itu nggak datang. Nah, setelah saya bertanya, posisinya di mana teman kamu? Ternyata posisinya itu di interminate sama majikan gara-gara hutang bank. Nah, dia ini pindah majikan. Nah, kolektornya tuh nggak mencari. Ya saya langsung aja jawab, ya jelas kolektor nggak mencari, karena data yang kamu hutangkan ke bank itu adalah data dari majikan yang lama. Saat kamu berpindah ke majikan yang baru, otomatis kolektor itu nggak bisa menembus akses di mana majikan baru kamu itu ada. Makanya kamu itu nggak didatengin kolektor gitu. Tapi kak, di Indonesia juga nggak didatangi. Ya saya nanya, berapa bulan, berapa tahun teman kamu ini hutang nggak ditagih? Hampir berapa, 7 bulanan nggak ada kolektor yang nagih ke rumah. Ya jelas ya guys ya, penagihan luar yang terjadi di Indonesia itu minimal kolektor itu datang di atas 1 tahun kamu nggak bayar pada bank itu. Jadi kita tunggu aja 1 tahun. Kalau kamu nggak bayar bank, ya mungkin di tahun berikutnya itu ada kolektor yang bertamu ya guys ya ke rumah kalian. Ini bukan hanya karena perkara dukun ya guys ya, karena memang sistemnya kayak gitu, dimana debt collector itu tidak akan bisa menemukan jejak alamat majikan kamu yang baru saat kamu berpindah majikan. Jadi ini nih bukan kekuatan dari dukun yang kamu bayar 2.000 ya guys ya, itu kan stupid namanya. Ya kalau misalkan kamu mau membuang uang 2.000, 4 juta sia-sia, ya silakan aja, itu kan uang kamu. Ya saya tahu kamu orang kaya. Tapi kalau buat saya pribadi, ya sangat impossible banget gitu ya, mubazir banget gitu. Ya,
Kalau misalkan kita pahitnya ya, ya udah kita hadapi aja. Kalau kita nggak punya uang untuk bayar hutang, ya tinggal ngomong aja saya belum punya uang untuk bayar hutang. Itu akan lebih satria ya guys ya. Jadi kita mindsetnya nih harus pintar gitu. jangan karena mbak dukun. Oke, itu adalah dukun dari Hong Kong ya guys ya. Yang lebih menyedihkannya, gimana mbak dukun, mbak kewot, mbak jarwo, mbak siapa itu, nah berpura-pura dijadikan alat untuk memeras para teman-teman kita yang lagi galau dan patah hati. Lebay ya guys kalian itu umur udah tua masih mikirin cinta, makan aja tuh cinta. Makan mah enak pakai ayam goreng ya guys ya, tempe goreng. Nah ini makan cinta, aduh apa yang kalian kejar? Hasrat, hawa nafsu, harga diri kak. Harga diri yang kayak gimana? Nih contoh, ada banyak kasusnya. Kita sebut aja namanya Mirna. Mbak Mirna ini umurnya udah 43 tahun lah ya, udah tua ya, maksudnya udah udah orang tua lah ya, udah punya anak, udah punya ya meskipun gendes ya guys ya. Nah Mbak Mirna ini suka sama cowok warga asing di sini. Nah dia ini kebelet banget pengen jadi number one, pengen jadi satu-satunya. Ini kan udah menyimpang ya guys ya dari tujuan kita sebagai PMI. Dimanfaatkan oleh temannya yang dia ini mengaku kalau saudaranya yang ada di Indonesia itu bisa orang pintar. Orang pintar dalam tanda kutip itu mata batinnya itu bisa menembus tentang kehidupan kalian gitu. Akhirnya Mbak Mirna ini yang tidak kuat iman ya guys ya, sehingga bilang tuh, boleh dong tanyain dong gimana tuh biar si Albert itu jatuh cinta sama saya, biar saya itu jadi yang satu-satunya. Kan goblok ya. Aduh. Akhirnya temannya itu ngomong sama, disambungkan via telepon tuh sama mbak dukun yang ada di Indonesia yang berpura-pura ya guys ya. Akhirnya disuruhlah menebus minyak, dimana minyak itu adalah minyak yang nanti ada sebuah barang yang diolesi minyak itu dan disebut mantranya namanya Mirna tersebut, biar si Albert itu jatuh cinta terus sama Mirna. Akhirnya singkat cerita apa yang dicari dari Mirna? Jelas money, untuk membeli minyak mbak dukun supaya warga asing tertarik dengan dia. Ya I don't know ya, apa ya tujuannya, entah itu untuk morotin uangnya, atau Mirnanya yang diporot, atau cuma tubuh Albertnya aja, ya kita nggak tahu ya guys ya. Tapi ini pembodohan menurut saya, dan kalian itu otaknya harus dibersihkan ini. Akhirnya, mau aja guys, dimintai uang 5 juta pada waktu itu, untuk pekerja migran Indonesia. 5 juta, murah, cuma 2.500 untuk mendapatkan sang Albert. Akhirnya dikirim. Apakah sampai di situ? Enggak. Memang guys, mbak dukun ini, kalau misalkan, feelingnya ke Mirna ini selalu tepat. Ya iya ya guys ya, karena mbak dukun ini pasti memiliki feeling. Bukan hanya mbak dukun, saya rasa saya juga punya feeling, kalian juga pasti punya feeling ya. Kadang hati kalian itu kalau misalkan itu kayaknya nih kayak gini, terjadi. Apakah itu hanya kebetulan atau gimana? Yang enggak ya guys ya. Kalau misalkan benar ya alhamdulillah, kalau salah ya berarti mungkin lagi nggak sejalan. Ya bisa-bisanya akal-akalan mbak dukun aja ya guys ya. Alhasil apa yang terjadi? Mirna sudah mengeluarkan uang hampir 10 juta untuk Mbak Kewot yang ada di Indonesia yang dikenalkan oleh temannya itu. Tapi nggak kapok guys, terus aja. Dan Albert pun masih sama si Mirna. Sedikit Albert menjauh, tanya sama Mbak Dukun, bayar uang lagi. Kan ini bodoh ya guys ya, tinggal kasih aja Albert terus aja. Namanya juga laki-laki, kalau dikasih uang ya nggak akan pergi ya guys ya. Apalagi notabene warga asing yang tinggal di Hong Kong ini adalah anak peperan gitu, yang butuh uang. Aduh, kadang Mirna ini otaknya perlu dicuci guys. Tolong nasihati teman-teman kita yang mungkin otaknya masih dangkal seperti ini ya guys ya. Kalian harus tahu guys, ilmu mistik itu memang ada, sihir itu ada. Tapi ya nggak usah kamu itu mempercayai orang di tahun 2023 dia masih punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, punya cara untuk bisa menggandakan uang atau bisa mendapat keberuntungan, coba lihat dianya udah enak belum hidupnya gitu. Nah, mereka itu memanfaatkan kebodohan kita sebagai PMI yang punya banyak uang untuk mengeruk uang kalian aja gitu. Makanya nih, buat kalian yang sekarang masih main mistik-mistikan, tapi kak, saya ini sakit parah kak, kayaknya saya ini dibikin kak, kayaknya saya ini disantet kak, gimana kak? Udah jelas guys di Al-Quran itu, Allah itu akan menguji kalian dengan kekurangan buah-buahan, dengan sakit, semuanya tuh ujian dari Allah. Kalau misalkan saat ini kalian lagi sakit, berarti ujian kalian pada hari ini adalah sakit. Nah, apakah sakit ini bisa sembuh? Ya jelas guys, pasti sembuh lah. Kan Allah menyuruh kalian untuk pergi ke dokter, untuk yang namanya ikhtiar. Tapi kak, nggak sembuh-sembuh, berarti adanya dalam pola pikir kalian.
yang menyatakan bahwa penyakit saya ini parah, penyakit saya parah. Nggak gitu guys. Orang yang penyakit kanker pun masih bisa beraktivitas loh, karena dia pengen sembuh. Jadi harus merubah pola pikir kalian ya guys ya, sebagai PMI yang tahun 2023 kita hidup sebagai PMI milenial ya guys ya. Ayo bangun, tinggalkan hal-hal yang udah pasti bodoh itu ya guys ya. Buang-buang uang untuk apa? Lebih baik kalian mempercantik diri, pergi ke salon atau beli skincare nih, atau makan makanan yang enak. Itu lebih asik kayaknya ya, daripada kita menyumbangkan uang untuk badukun pakai word gitu. Oke, mulai sekarang kalian harus pintar ya guys ya, tinggalkan mistik-mistik itu. Lillahi ta'ala. Berdoa, jangan lupa berdoa sederhana aja. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Minta sama Allah, ya Allah, lindungi saya sebagai pekerja migran di Indonesia. Semoga saya bisa menjadi orang yang berhasil. Amin. Dijauhkan dari orang yang zolim dan dijauhkan dari mara bahaya. Udah, lillahi ta'ala, itu aja doanya. Itu mantra paling bagus itu. Janji Allah itu nyata ya guys ya. Dimana saat kalian bersyukur, Allah akan memberikan kalian nikmat nih berkali-kali lipat. Tapi sekalinya kamu kufur sama yang namanya nikmat Allah, alias mengeluh, aduh capek ya, pasti Allah tuh pasti akan kasih kamu tuh kerjaan yang lebih berat dari itu. Karena apa? Karena kamu mengeluh. Nah, contoh, kalau kamu cuci mobil aja ya, mobil itu udah gede, kita ini udah malas dulu cuci mobil. Gak apa-apa, kamu harus kembali semangat lagi. Kamu oles-oles tuh mobil, ya Allah, barangkali aja ya, nanti saya pulang, saya bisa beli mobil kayak gini. Amin. Dari situ, motivasi, support system kamu ini terbangun. Jadi kamu menjadi orang yang positif ya guys ya. Sepakat? Jadi jauhi dukun ya. Jangan memperkaya dukun, tapi perkayalah diri kamu sendiri. Berikan orang tua, insya Allah berkah. Ada cerita, ini terjadi di Hong Kong, di mana seorang PMI di penjara 6 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan air putih yang diminum majikannya itu bau pesing guys. Yuk, gimana sih ceritanya? Pagi hari di daerah Taipu sana, di mana majikan laki-laki ini bangun tidur. Biasa bangun tidur, dia ini duduk di kursi meja makan, di mana di situ ada gelas botol yang isinya air putih, dan di situ ada gelas yang disediakan untuk dia. Pada waktu itu majikan laki-laki ya habis dari kamar mandi, dia duduk niatnya mau baca koran guys. Nah, pada waktu itu ya dia minum air putih kan, karena kebiasaan orang Hongkong itu kalau bangun tidur ya selalu minum air putih. Air putihnya ya bener air putih guys, tapi pas dituang, pas begini, nah aroma menyengat itu bau pesing ternyata. Dimana majikan laki-laki ini mencurigai nih kalau minumannya ini nggak normal. Akhirnya panggil tuh cecenya, cek sini kolai lah, leman mantoge yo meme ya. Dia bertanya sama cecenya, kamu coba hirup ini, apa yang terjadi? Majikan laki-laki itu menyuruh cecenya untuk minum air yang bau pesing itu guys. Akhirnya diminumlah, entah terpaksa atau apa, si cece itu minum air itu, gluk, udah selesai. Terus majikan laki-laki ini ngomong, kamu taruh apa di minuman ini? Kenapa bau pesing? Kenapa bau air pipis katanya? Majikan laki-laki itu pintar guys, dia menyembunyikan setengah botol, di mana majikan laki-laki ini mengirimkan air tersebut ke laboratorium. Nah, singkat cerita, cece ini mungkin saya salah lap kali, akhirnya membawalah botol yang isi air minum ini ke dapur untuk segera dicuci bersih dan diganti air yang baru. Tapi majikan laki-laki tersebut sudah mendapatkan sampel air yang bau pesing itu ya guys ya. Akhirnya laboratorium itu hasilnya keluar, dimana membingungkan guys. Ternyata air tersebut terintimidasi dengan air urin guys, air pipis. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya majikan laki-laki tersebut melaporkan ke polisi dengan bukti sampel laboratorium dan air yang masih tersisa tersebut, dengan tuduhan bahwa dia akan diracuni oleh cecenya tersebut. Akhirnya masuklah ke dalam ruang persidangan guys, dimana cece itu ditanya oleh hakim, ditanya, apa yang kamu masukkan dalam air itu? Akhirnya cece itu mengaku kalau dia ini sedang terapi minum air urinnya sendiri guys, karena dia meyakini bahwa air urin bisa menyembuhkan segala sakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, dari situ cecenya ini pintar guys, mungkin udah licik ya guys ya. Dia mengatakan kepada hakim bahwa sayalah yang dipaksa minum air tersebut oleh majikan laki-lakinya. Pengacara majikan ini ngomong, saya nggak menyuruh dia minum, saya hanya suruh dia itu untuk mencium. Akhirnya apa guys? Akhirnya dinyatakan bahwa cecenya meminum air tersebut tidak menimbulkan sakit, sehingga tidak menimbulkan masalah yang parah, sehingga dijatuhi hukuman hanya 6 hari aja. Setelah 6 hari, apa yang terjadi? Cece tersebut dideportasi dan pastinya di blacklist karena sudah masuk dalam criminal case ya guys ya, tentang kriminal. Menurut kalian, secara logika,
air putih dikasih air kencing, majikan untuk minum. Kira-kira otaknya di mana ya guys? Apa yang terjadi? Kalau tidak, tanda kutip, Cece ini menduga bermain mistis ya guys ya. Di mana saja, mungkin saja dia masih mempercayai cerita nenek moyang kita bahwa dengan air kencing atau maaf-maaf celana dalam itu bisa meluluhkan hati majikan ya guys ya. Tapi ingat, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian ini berhadapan dengan orang-orang yang berlogikanya sehat ya guys ya. Orang Hongkong itu pintar. Jangankan itu air, kalian cuci WC aja kurang bersih sedikit aja, mereka itu ngomelnya A sampai Z, nyanyi do re mi fa sol la si do sampai selesai. Jadi sangat bodoh banget kalau kita dengan nekat memasukkan ilmu mistik ya, dimana untuk apa, mengambil hati majikan supaya majikan itu nurut sama kita. Gak usahlah kalian ini berlibet-libet ya, hidup dengan penuh sandiwara. Kalian kerja aja yang baik di sini, sesuai job kamu, menerima gaji, udah selesai. Kerjaan kita itu begitu guys. Saya sampai di titik ini, kenapa saya bisa santai kerjanya? Saya sudah melewati itu udah lebih dari kalian guys. Saya lewati dengan sabar. Makanya janji Allah itu nyata. Katakan kepada orang yang sabar bahwa akan mendapatkan keadilan. Ya itu. Jadi kalian harus yakin, kalian saat ini kalau misalkan masih mendapatkan majikan yang mapan, jangan nih sabar. Dunia itu berputar, roda itu berputar guys ya. Akan ada masa di mana kalian akan mengatakan indah pada waktunya. Amin. Jauhi mistik ya guys ya, dan hindari segala bentuk magic apapun itu. Percaya sama yakin itu beda. Kamu mungkin percaya sama Allah, tapi belum tentu kamu yakin sama Allah. Contohnya, saya percaya nih, saya kerja di Hongkong punya banyak uang. Tapi kamu yakin nggak kalau kamu akan banyak uang nantinya? Tapi kan kamu kan masih ragu-ragu, iya kan? Itu. Makanya kita harus belajar banyak ya guys. Berteman dengan orang-orang yang positif biar kamu juga menjadi orang yang positif. See you next video. Bye.